Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah ide bisa berubah jadi fakta? Hari ini, kita bakal bongkar dapurnya sains. Yuk, kita bedah 3 alat utamanya, hipotesis, populasi, dan sampel. Ini nih, resepnya mengubah rasa penasaran jadi pengetahuan. Jadi, pertanyaannya kan, gimana caranya ide di kepala kita bisa jadi fakta ilmiah yang diakui seluruh dunia? Ternyata ada cetak birunya loh. Yuk kita ikuti perjalanannya langkah demi langkah. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu, anehnya bukan nyari jawaban. Justru lupakan dulu jawabannya. Coba dipikirin, semua penemuan hebat, dari gravitasi sampai internet, itu semua mulainya dari mana? Ya, dari satu hal, sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang bagus, yang bikin kita penasaran setengah mati. Tapi, sekedar nanya aja ya nggak cukup. Biar bisa masuk ke arena ilmiah, pertanyaan itu harus kita upgrade jadi dugaan formal. Jadi, ini bukan lagi nebak-nebak buah manggis, tapi bikin sebuah klaim yang benar-benar bisa diuji. Nah, dugaan terdidik ini punya nama keren loh di dunia sains. Namanya adalah hipotesis. Dan ini bisa dibilang jantungnya dari semua penelitian. Oke, jadi hipotesis itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh prediksi yang pinter, yang ada dasarnya, bukan cuma firasat doang. Dan yang paling krusial, hipotesis itu harus bisa diuji. Artinya, harus bisa dibuktikan, ini benar apa salah. Nah, di sini nih ceritanya mulai seru. Biar pengujiannya adil, kita nggak bisa cuma punya satu klaim. Ide kita itu harus diadu, harus punya lawan tanding. Bayangin aja kayak drama di pengadilan kan? Selalu ada dua sisi, jaksa yang menuntut dan pengacara yang membela. Oke, di satu kubu kita punya hipotesis 0 atau H0, anggap aja dia ini si status quo, pihak yang bilang nggak ada apa-apa kok, semua normal, biasa aja. Terus di kubu satunya ada hipotesis alternatif atau HA. Nah ini dia si penantangnya, si klaim baru yang teriak, "Eits, tunggu dulu, kayaknya ada sesuatu yang menarik di sini." Dan tugas seorang peneliti yang membuktikan kalau si penantang ini benar. Biar lebih kebayang, contohnya gini. H0 mungkin bilang, motivasi belajar sama prestasi akademik itu nggak ada hubungannya. Sementara HA bakal ngotot, jelas ada hubungannya dong. Nah, misi si peneliti adalah ngumpulin bukti sekuat mungkin buat mengalahkan si H0 dan nunjukin kalau HA ini yang bener. Oke, hipotesisnya udah siap tempur nih. Pertanyaan selanjutnya, kita mau nguji ini ke siapa? Nah, disinilah kita kenalan sama dua konsep yang super penting, populasi dan sampel. Populasi itu ya semua target yang mau kita teliti. Gampangnya, kalau kita pengen tahu soal mahasiswa di Indonesia, berarti populasi kita ya seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Kebayangkan gedenya kayak apa? Jutaan orang! Nah, karena mustahil banget kan kita ngobrol sama jutaan mahasiswa itu, makanya kita ambil yang namanya sampel. Sampel itu ibaratnya perwakilan kecil dari populasi tadi yang kita harapkan bisa ngegambarin keseluruhan grup besar itu. Analogi paling gampangnya tuh kayak nyicipin sup. Anda kan nggak perlu minum satu panci penuh buat tahu rasanya kan? Cukup ambil 1 sendok aja, asal ngaduknya benar, Anda bisa tahu rasa keseluruhan supnya. Nah, 1 sendok itulah sampelnya, dan 1 panci sup itu populasinya. Tapi tunggu dulu. Cara kita ngambil 1 sendok itu penting banget. Nggak bisa asal comot aja. Ada teknik-tekniknya loh, biar 1 sendok kita itu benar-benar mewakili rasa 1 panci. Secara garis besar, ada 2 pendekatan utama. Pertama, probability sampling. Ini kayak arisan, adil banget. Semua orang di populasi punya kesempatan yang sama persis buat kepilih. Tujuannya biar hasilnya benar-benar representatif. Nah, yang kedua, non-probability sampling. Ini lebih strategis. Peneliti sengaja milih orang-orang tertentu. Misalnya cuma para ahli di bidangnya, buat dapatin insight yang lebih dalam. Tiap pendekatan ini punya banyak teknik. Contohnya, di probability ada simple random sampling. Ini benar-benar kayak ngocok undian. Ada juga stratified random, ini lebih canggih, buat mastiin semua subgrup, misalnya cewek dan cowok, jumlah perwakilannya pas. Kalau di non-probability, ada purposive sampling, kita sengaja nunjuk ahli. Atau snowball sampling, yang kayak efek bola salju, satu orang ngajak temennya ngajak temennya lagi. Ini berguna banget buat neliti komunitas yang susah ditemuin. Pertanyaan penting lainnya, sebenarnya berapa sih jumlah orang yang pas buat jadi sampel? 10 cukup? Atau harus 1000? Nah, ini jawabannya bukan pakai feeling atau kira-kira. Ada hitungannya, pakai matematika. Ini nih salah satu jurusnya, namanya formula Slovin.
Tenang, tujuannya bukan bikin kita pusing sama rumus kok. Tujuannya itu buat nyari angka yang pas, kayak cerita Goldilocks. Kalau sampelnya terlalu sedikit, hasilnya nggak bisa dipercaya. Kalau kebanyakan, ia boros waktu sama biaya. Nah, rumus ini bantu kita nemuin angka yang paling ideal. Oke, hipotesis udah ada, sampel yang pas juga udah kita pilih, dan datanya udah dianalisis. Sekarang, kita masuk ke babak final, mengambil kesimpulan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Setelah semua data terkumpul, kita balik lagi ke ruang sidang tadi. Pertanyaannya, apakah bukti yang kita punya cukup kuat buat menolak si status quo alias H0? Cukup kuat nggak buat bikin klaim baru kita jadi pemenangnya? Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Dalam dunia statistik, kita itu nggak pernah bisa yakin 100%. Nggak ada yang absolut. Kita selalu ngomongin soal kemungkinan, soal probabilitas. Artinya, selalu ada resiko kalau kesimpulan kita itu salah. Coba lihat tabel ini. Ada 4 kemungkinan hasil. Tentu, ada 2 skenario di mana keputusan kita benar. Tapi, ada juga 2 skenario di mana kita bisa salah. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Ini kayak alarm palsu. Kita heboh bilang nemu sesuatu, padahal aslinya nggak ada apa-apa. Ini bahaya. Terus yang kedua, kesalahan tipe 2. Ini kebalikannya, kesempatan yang terlewat. Sebenarnya ada sesuatu yang penting di sana, tapi kita gagal nemuin. Sayang banget kan? Jadi, semua proses ribet yang kita bahas dari tadi, mulai dari bikin hipotesis yang benar, milih sampel yang pas, sampai ngitung ukurannya, itu semua tujuannya cuma satu, ngecilin kemungkinan kita kena alarm palsu atau kehilangan kesempatan. Semuanya demi satu hal, biar kesimpulan kita jadi seakurat mungkin. Nah, jadi itulah cetak birunya. Kerangka kerja dasar gimana sebuah pertanyaan sederhana bisa kita ubah jadi pengetahuan yang valid. Sebuah proses sistematis buat nguji ide-ide kita seobjektif mungkin. Sekarang, setelah Anda tahu dasarnya, kira-kira pertanyaan apa sih yang pengen banget Anda selidiki di dunia ini?